Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam seri video panduan atau tutorial dalam rangka menyukseskan atau memperlancar kegiatan penilaian daring atau PTS daring SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Apa kabar kalian? Saya doakan mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan selalu diberikan kesehatan beserta keluarga di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengevaluasi hasil dari simulasi PTS daring yang sudah sama-sama kita ikuti hari Kamis kemarin, tanggal 17 September tahun 2020. Saya sudah membuat resume atau kesimpulan terkait dengan kendala-kendala yang dialami oleh kalian, oleh peserta didik, baik kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Kita akan coba bahas satu persatu sebelum nanti akan saya berikan informasi penting terkait pelaksanaan PTS yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 September, hari Senin depan ya. Oke, kita kembali ke kendala simulasi. Kemarin sudah saya inventarisir beberapa kendala. Kita akan membahas satu persatu. Kendala yang pertama, banyak laporan melalui wali kelas. Ini, Pak, anak-anak saya ada keterangan seperti ini gambar seperti ini, ya. Ada gambar seperti ini, siswa tidak terdaftar. Nah, apa kendalanya, Pak, kalau ada gambar dengan tampilan seperti itu? Nah, itu sudah dapat dipastikan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kamu salah memasukkan username atau password. Ya, salah memasukkan username atau password. Di sini saya ingatkan kembali, username ini jangan sampai kamu salah menginput. Saya kasih trik, silahkan sebelum masuk ke aplikasi, username kamu masing-masing ditulis dulu di selembar kertas atau di tempat mencatat yang lain, silahkan. Kemudian passwordnya pastikan ejaan besar kecilnya sudah benar. Ya, contoh di sini misalkan username yang ini, passwordnya adalah PS001. PS-nya pastikan pengetikannya atau ejaannya sudah benar huruf kecil, bukan kapital. Saya jamin kalau hurufnya tidak huruf kecil, pasti akan muncul gambar seperti ini, siswa tidak terdaftar. Itu diagnosa yang pertama. Kemudian diagnosa yang kedua, kamu sudah benar memasukkan username atau password, tapi tetap muncul gambar seperti ini. Atau seperti gambar yang kedua misalkan seperti ini. Nah ini, siswa tidak terdaftar nih, sama nih. Ini kemungkinan kamu mengalami masalah yang kedua, yaitu salah server. Ya, contoh, kamu adalah peserta didik di kompetensi multimedia, tapi kamu masuknya ke server yang kedua, PD2. Sudah dijamin kamu akan mengalami kendala seperti ini, siswa tidak terdaftar. Jadi, pastikan kamu tidak salah server. Kalau kamu kompetensi kalian RPL misalkan, kamu harus masuk di server yang kedua. Kalau kamu ke kompetensi kalian yang AKL misalkan, kamu harus masuk server yang ketiga dan seterusnya ya. Kemudian yang selanjutnya, kendala yang ketiga, ini banyak laporan dari wali kelas, ini muncul tampilan seperti ini. Nah, ini. Pak, ada tampilan seperti ini, tidak dapat membuka halaman web. Situs ini mungkin mengandung potensi risiko. Nah, di sini nih, yang perlu digarisbawahi adalah ada tampilan ads atau iklan seperti ini. Ya, ini kendalanya berarti adanya di default browsernya. Biasanya kamu tidak menggunakan
browser dari Google Chrome misalkan. Kamu pasti menggunakan browser yang lain. Contoh misalkan Opera Mono atau UD browser ya, namanya saya samarkan karena itu menyebut merek. UD browser atau Opera Mono. Kalau kamu tidak menggunakan browser Chrome, saya sarankan menggunakan Chrome. Nanti ada kemungkinan muncul kendala seperti ini. Default browsernya itu bermasalah. Itu ya. Kemudian yang keempat, nah, tidak punya kuota internet atau tidak punya HP. Nah, kendala yang keempat ini nanti akan diinventarisir oleh wali kelas masing-masing. Kalau ternyata kamu memang benar-benar tidak memiliki HP, terkendala kuota internet karena faktor-faktor tertentu, dan itu ternyata sudah terverifikasi oleh wali kelas, nanti kamu akan diberikan kesempatan untuk mengikuti PTS daring susulan yang penjadwalan dan lain-lainnya nanti menunggu informasi dari panitia PTS. Ya, tapi pastikan kamu memang benar-benar tidak memiliki HP ya, bukan pura-pura tidak memiliki HP atau pura-pura tidak memiliki kuota internet. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya tidak bisa menemukan menu ujian. Ini agak lucu. Tidak bisa menemukan menu ujian. Ini biasanya tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini. Wali kelas banyak yang melaporkan, Pak, ini kok di sini anak saya tampilannya seperti ini, tidak ada aktivitas. Ini bukan tidak ada aktivitas, tidak ada pengumuman, tapi kamu bisa mengakses menu ujian adanya di icon yang garis 3 ini ya. Setelah kamu diklik, nanti akan muncul menu-menu. Ya, menu ujian, menu hasil ujian, dan lain sebagainya. Jadi kalau begini, ini tidak masalah. Ya, ini hanya tidak ada pengumuman saja, tapi kamu pilih menu ya, ada tombol menu atau ada ikon menu di sini diklik, nanti muncul menu-menunya. Ya. Tuh. Yang selanjutnya adalah tiba-tiba logout dan dianggap telah selesai ujian ketika masuk kembali. Nah, kalau nanti pada saat melaksanakan PTS daring kamu tiba-tiba logout karena faktor jaringan, ya, kamu WA wali kelas minta reset login. Pak, Bu, tolong saya misalkan Leonardo DiCaprio kelas 10 PH1 minta reset login karena saya telah dianggap selesai ujian. Setelah di reset oleh panitia, nanti wali kelas menghubungi panitia, kamu akan bisa masuk kembali ya. Ingat, kalau kamu tiba-tiba log out, setelah masuk lagi kemudian dianggap telah selesai ujian, kamu minta reset login ke wali kelas, melalui wali kelas. Nanti wali kelas akan menghubungi panitia dan akan di reset login oleh panitia. Nah, biasanya kendalanya seperti ini, seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, kalau seperti ini contoh sama, ini kendala jaringan. Kalau kamu mengakses aplikasi PTS daring nanti muncul seperti ini kendala jaringan nih. Ya, bisa kendala jaringan, bisa tidak punya kuota. Itu ya. Oke. Yang selanjutnya yang terakhir, ini alasan atau kendala yang seharusnya bisa dihindari ya, ketiduran ini ya. Seharusnya kendala yang jangan sampai terjadi ya. Sehingga nanti pastikan kamu mengikuti pelaksanaan PTS untuk seluruh mata pelajaran ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya terkait pelaksanaan PTS daring setelah kita mengevaluasi hasil simulasi kemarin, kemudian kita menemukan beberapa kendala, 1, 2, 3, 4, sekitar 7 kendala, terutama yang terkait dengan default browser. Akhirnya tim panitia memutuskan membuat aplikasi khusus yang nantinya akan digunakan oleh kalian ya, oleh kalian untuk melaksanakan PTS daring ya. Pelaksanaan PTS daring. Nah, aplikasi ini nanti bisa
di-download di grup kelas masing-masing. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara masuknya, dan lain sebagainya. Nanti bisa disaksikan di video melalui HP setelah ini ya. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali, aplikasi ini dibuat untuk meminimalisir kendala-kendala yang kemarin ditemukan pada saat simulasi. Sehingga pada saatnya nanti dilaksanakan PTS, kendala-kendala ini akan bisa diminimalisir ya. Oleh sebab itu, kita jangan kemana-mana dulu, kita simak bagaimana cara menginstal aplikasi dan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Kita simak bersama-sama. Nah, kali ini kita lanjutkan video panduan ini. Kita beralih ke tampilan HP. Ini kita ibaratkan HP kalian. Nah, aplikasi apakah yang digunakan dan nanti cara kerjanya seperti apa? Bagaimana cara mendapatkan aplikasi tersebut? Panduannya adalah seperti berikut. Aplikasi ini adalah aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk masuk melaksanakan PTS daring. Jadi, kamu tidak akan bisa melaksanakan PTS daring jika tidak menggunakan aplikasi ini ya. Yang pertama, nanti aplikasi ini akan di-share di grup kelas masing-masing. Ya, ini sebagai contoh di grup panitia sudah di-share, kemudian kita tinggal klik, ini ada yang APK ya, diklik yang APK. Kemudian kita buka atau kita download ya. Tidak besar, size-nya hanya 2,9 MB, jadi tidak terlalu bermasalah bagi spek HP yang memang tidak terlalu tinggi. Setelah kita buka, kita install. Nah, nanti nama aplikasinya adalah Penilaian Daring SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang ya. Kemudian kita install. Nah, jangan lupa ada beberapa HP yang sebelum menginstal meminta izin terlebih dahulu ya. Menginstal aplikasi yang diunduh dari WA. Nanti kamu tinggal diubah aja di settingan untuk diizinkan aplikasi yang diunduh dari grup WA kelas. Nah, ini sudah terpasang aplikasinya, berarti selesai. Setelah selesai, kemudian kita kembali ke menu ya, kita masuk, nanti aplikasinya sudah terinstall seperti ini ya. Ada logonya, ada logo SMK 5 nih yang paling kanan di bawah baris ketiga, ada tulisan SMK Negeri 5. Sekarang kita jalankan aplikasinya ya. Jalankan aplikasinya. Nah, nanti ada splash muncul seperti ini, penilaian daring SMK 5. Nah, ini bagian yang paling penting. Setelah kita masuk ke aplikasi ini, nanti kita diminta untuk memasukkan ID server. Nah, kita kembali lagi ke informasi yang awal. Kalau kamu ternyata berada di PD1, berarti kamu ada di server 1, multimedia, TPM, OTKP, ada di server 1. Kalau kamu kompetensi RPLPH dan APHP, berarti kamu ID servernya adalah PD2. Nah, di bawah yang warna oranye, ya, itu ada keterangan PD2 sama dengan s.id/server PD2 ya. Kita masukkan ya, kita masukkan. Saya di sini misalkan nanti kamu kita masukkan dulu ID servernya, berarti s.id, misalkan saya adalah peserta didik di multimedia, berarti saya server 1 ya. s.id/ ya server, kemudian PD1. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah lanjut, kita akan berhadapan dengan tampilan awal aplikasi seperti yang kemarin kalian temui pada saat simulasi. Tidak ada perbedaan. Kalian tinggal memasukkan username dan password masing-masing. Ini sebagai contoh, saya masukkan username saya. Nah, setelah dimasukkan passwordnya, kita masuk seperti kemarin, sama saja. Kita tunggu sampai masuk.
Nah, setelah masuk, nah ini yang kemarin banyak pertanyaan dari kamu ke wali kelas, Pak, kok di sini pengumumannya kosong? Nah, ini saya kasih contoh di sini pengumuman selama persiapan dan pelaksanaan PTS daring, kegiatan PJJ melalui Zoom dan live streaming ditiadakan. Ya, jangan lupa dicek ya, dicek di sini identitasnya. Nah, ini ya, nanti yang menu di kiri atas ini nih yang harus diklik. Nah, nanti ada jadwal ujian. Karena ini belum waktunya ujian, nanti di menu jadwal ujian hanya ada layar kosong seperti ini. Di hari Sabtu dan Minggu, kalian bisa uji coba untuk masuk ke aplikasi, sudah dibuka, untuk memastikan kamu bisa login dan logout dengan baik. Ya, kira-kira seperti itu. Setelah itu kita logout, keluar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kembali lagi ke menu awal HP kita. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sangat mudah. Aplikasinya bisa didapatkan di grup kelas, kemudian instalasinya juga sama seperti kamu menginstal APK atau aplikasi yang dari Play Store. Ya, kamu tinggal klik install saja. Kalau kamu nanti ternyata butuh izin untuk menginstal, kamu nanti di settingan tinggal diizinkan saja aplikasi yang bersumber dari WA, sehingga aplikasinya nanti bisa diinstal ya. Setelah ini kita akan berlanjut ke part yang selanjutnya terkait instalasi aplikasi jika kamu menggunakan laptop atau PC ya. Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Kemudian, jika kamu berencana melaksanakan PTS daring menggunakan PC atau laptop, kamu harus mengunduh atau mendownload aplikasi yang berbeda dengan ketika kamu akan melaksanakan PTS daring menggunakan handphone atau telepon seluler ya. Jika kamu menggunakan PC, silakan nanti kamu mendownload aplikasi yang berbeda. Ini jika menggunakan HP, kamu harus mendownload penilaian daring.apk ya. Ini semua nanti akan di-share di grup kelas masing-masing. Tapi jika kamu menggunakan PC, silakan mendownload aplikasi yang berekstensi zip. Sebagai contoh, jika kamu adalah peserta didik pada kompetensi multimedia, TPM, kemudian OTKP, berarti kamu berada di server 1. Maka kamu harus mendownload aplikasi pd1.zip ya. Jika kamu di server 2 berarti aplikasi _pd2.zip dan seterusnya. Ini kita contohkan kamu berada di server 1 ya. Kita download atau kita unduh aplikasi _pd1.zip. Setelah diunduh nanti seperti ini dalam bentuk zip. Setelah diunduh silakan diekstrak nanti aplikasi PD1 misalkan. Setelah diunduh, kamu buka foldernya, ada 2 file di sini. Ya, petunjuknya silakan boleh dibaca. Untuk menjalankan aplikasi klik run. Untuk menutup aplikasi setelah selesai ujian tekan Ctrl plus C plus B. Itu tadi cara menjalankan dan keluar dari aplikasi. Nah, untuk diperhatikan, jadi aplikasi yang digunakan di HP dengan aplikasi yang digunakan di PC atau laptop ini berbeda ya. Nah, kalau di PC atau laptop berarti kita menggunakan Exam Browser. Nah, sekarang kita kirim Exam Browser ini ke desktop dulu, send to desktop, untuk mempermudah kita menemukan aplikasi ini saat nanti akan digunakan ya. Setelah sudah ada di depan ya, Exam Browser, ini shortcutnya sudah kita buat. Kita jalankan, kita coba jalankan. Ya, nanti kamu klik run-nya ini 2 kali ya, klik run 2 kali. Setelah klik run 2 kali, nanti kamu akan diarahkan menuju ke halaman login seperti ini ya, sama ketika kamu menggunakan HP. Ya, jadi yang beda hanya aplikasinya saja. Jika menggunakan HP, kamu menggunakan aplikasi
penilaian daring. Jika menggunakan PC atau laptop, kamu menggunakan aplikasi Exam Browser ya. Jadi aplikasi-aplikasi ini kita siapkan semata-mata untuk memperlancar pelaksanaan PTS daring ya. Ini merupakan hasil dari evaluasi yang sudah kita lakukan kemarin pada saat simulasi PTS daring. Seperti aplikasi jika menggunakan HP biasa, masukkan user dan lain sebagainya, itu sudah bisa insya Allah. Jika ingin keluar dari aplikasi ini, seperti tadi di petunjuk, kita tinggal pencet di keyboard Ctrl plus C plus B. Ya, nah ini kita keluar ya, jadi exam browsernya nanti stop. Nah, itu kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang dirasa belum begitu dimengerti, boleh ditanyakan kepada wali kelas untuk nanti kemudian dilanjutkan kepada saya, sehingga nanti pada saatnya pelaksanaan PTS daring, mudah-mudahan pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Silakan kamu persiapkan sebaik mungkin, belajar, diperiksa kembali sabah bantennya, dibuka-buka kembali bahan belajarnya, sehingga kamu tidak hanya siap secara teknis, tapi juga siap secara materi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih karena sudah menyimak dengan baik. Saya tutup video pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.